Welcome back teman-teman, this is Humble Vlog dan ini adalah part yang ketiga. Di video kali ini gue akan beli sebuah switch, yang mana ini switchnya adalah switch manageable, supaya nanti server di belakang gue bisa saling terkoneksi. Karena saat ini portnya di router cuma ada 6, sedangkan setiap server enterprise itu memiliki paling enggak itu ada 4 port untuk data dan 1 port untuk manajemen. Yang mana manajemen ini adalah iDRAC, ILO, atau semacamnya. Jadi sekian banyak switch yang ada di dunia ini, baik itu switch Cisco, Juniper, Huawei, dan Aruba, banyak banget lah. Supaya gue nggak salah milih switch, gue akhirnya memutuskan untuk nanya di Discord Diakadev. Dan gue sangat beruntung, teman-teman yang ada di Diakadev itu sangat-sangat amat suportif dan insightful. Sebenarnya gue bukan orang yang jago di networking, teman-teman. Gue nggak akan bisa sampai di titik ini kalau nggak ada teman-teman dari Diakadev. Biar nggak kelamaan, kita langsung beli switchnya. Let's go! Di sebelah gua udah ada switch, yang mana switch ini kalau gua baca-baca ya, itu biasanya diletakkan sebagai TOR switch atau top of rack switch. Jadi di bagian rack server tuh biasanya di paling atas itu ada switch kan. Nah, ini tuh biasanya dipakai di sana. Ini adalah Nexus N3K 3048TP. Yang mana switch ini tuh punya 48 port gigabit Ethernet LAN dan 4 port SFP Plus 10 gigabit. Mungkin pertanyaan berikutnya itu adalah kenapa gue beli Cisco Nexus N3K? Jawabannya simpel teman-teman, karena gue suka switchnya, itu satu. Yang kedua, karena gue suka hal yang berbau data center. Karena cita-cita gue itu pengen bikin data center sendiri, gue akhirnya kayak, yang berbau data center gue beli gitu. Siapa tahu beneran punya data center gitu kan. Kalau gue baca di websitenya Cisco Nexus, switch ini tuh punya banyak fitur. Ada ISIS, ada BGP, ada OSPF, ada VXLAN, ada VLAN, banyak pokoknya. Jadi yang gue sebutin tadi barusan akan gue pelajari di switch ini. Dan akan gue implementasikan ke rack server gue. Semoga gue bisa mengimplementasi fitur-fitur yang gue sebutin tadi, karena gue bilang ke teman-teman sebelumnya, gue bukan orang yang jago di networking, dan semoga gue bisa implementasi ini di rack gue. Dan berikutnya, gue juga udah beli rail kitnya si Nexus. Nah, ini tuh harganya sekitar 450.000 untuk dua pieces ini. Ini berfungsi sebagai penyangga bagian belakang dari switch Nexusnya, supaya nanti bagian belakangnya itu tidak ngambang. Agak off topic dikit, gue juga udah beli yang namanya patch panel. Yang mana patch panel ini akan ngebantu gue buat ngerapiin bagian depan switchnya supaya nggak berantakan kabelnya. Gue juga di sini beli 2 karena ini satunya itu 24, kalau gue beli 2 otomatis 48. Dan ini akan gue pasang juga di rack server gue. Kita langsung pasang aja. Let's go. Oke, pertama kali yang harus dilakuin itu adalah masang rail kitnya, rail kit si switch Cisco-nya. Nah, itu gue akan pakai baut ini catch nut ya. Ini gue akan pasang di nomor 29. Nah, itu berlaku juga ya buat yang di sebelah sana. Oke teman-teman, ini kita pasang dulu ya check nutnya, habis itu kita masukin rail kitnya. Nah, habis itu kita pasang juga nih baut-bautnya nih. Setelah itu kita lanjut ke yang sebelah ya teman-teman. Nah, di sebelah ini kita juga pasang check nut, kita pasang rail kitnya juga, kita pasang juga bautnya. Sebenarnya yang paling PR itu harus nyopot ini ya teman-teman, karena ini udah dicolokin, jadi harus gua copot dulu dan otomatis akan matiin semua network yang ada di tempat gua. Oke teman-teman, kita lanjut buat copot kabel dan copot panelnya ya. Nah, kita pasang juga nih check nut buat masang Nexusnya. Kita masukin Nexusnya, terus habis itu kita pasin ya sama rail kitnya. Kita dorong tipis-tipis. Nah, habis itu kita lanjut baut supaya Cisco Nexus ini nggak goyang-goyang ya. Nah, sekarang gua buka-bukain dulu nih keystone-nya. Jadi kan kalau di patch panel itu cuma patch panelnya doang ya, nggak ada keystone-nya. Jadi gue harus beli keystone-nya juga dan gue pasangin nih ke patch panelnya supaya patch panelnya bisa dipakai. Di sini ada 48 ya teman-teman. Ini videonya gue cepetin, kalau nggak nanti bakalan lama banget nih soalnya. Setelah itu kita pasang nih ke racknya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat itu ada kabel yang gue tekan ya, itu nanti bakalan gue keluarin di hari berikutnya. Karena kalau gue keluarin di sekarang, nggak bakalan cukup waktunya.
Kalau teman-teman lihat di sini tuh ada beberapa port, ada yang blank, ada lagi nih. Nah, yang port ini dia bakal dipakai buat X86. Nah, yang di sebelah sini nanti gua akan pindah router MikroTik gua yang ada di belakang. Yang mana itu routernya cuma buat router backup doang. Kalau misalkan router X86-nya mati. Gua lupa satu hal, yaitu beli kabel patch panel. Jadi nanti dari port ini ke bawah itu ada kabelnya khusus gitu, pendek dia, jadi lebih rapi. Sebenarnya gue bisa sih nge-crimping sendiri, cuma gue punya skill isu teman-teman. Gue punya skill isu di crimping, apalagi kalau pendek ya. Jadi kayak ya udahlah, serahkan aja ke yang ahli nge-crimping ya. Terus habis itu gue beli hasil crimpingan mereka dan gue pakai di sini. Berhenti! Oke teman-teman, ini gue cabutin nih kabelnya nih. Bener teman-teman, gue bego, gue baru bangun tidur nih. Jadi kelupaan nih mau ngecek belakang dulu. Jadi ketarik semua, putus sudah tuh kabelnya. Jangan diulangi ya teman-teman, ini cukup gue aja yang ngerasain. Kalian kalau mau angkat server dari rak kayak gini, ngeluarin server dari rak, kalian cek dulu ya kabelnya di belakang. Jangan sampai copot lagi kayak gini nih. Oke, setelah servernya dicopot, mari kita copot juga rail kitnya ya teman-teman. Nah pokoknya ini semuanya dicopot dulu karena gue mau masang tatakan buat naruh monitornya teman-teman. Jadi ini gue copot. Nah habis itu gue lanjut buat ngemasang tatakan monitornya. Nah ini tatakan bawahnya juga gue copot karena mau taruh server ya. Habis itu gue pasang lagi rail kitnya teman-teman. Yang sebelah kiri juga ya. Udah dipasang rail kitnya. Habis itu gue pasang R730XD ke rak server gue. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya buat ngepasin antara rail kit kanan sama rail kit kiri. Karena kalau misalkan rail kitnya nggak pas, server teman-teman nanti bisa jatuh. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang bisa ngebantu buat masukin server ke rak server, mending teman-teman minta tolong aja ya, jangan sendirian. Kita lanjut untuk masang yang R630 punya gua. Kita pasang dulu rail kitnya. Nah, ini kita pasang Oke, karena kameranya jatuh, ini gue ulangin masang R630-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita lanjut masang blank panelnya ya, biar kelihatan rapi dari depan. Nah, ini yang paling PR nih, teman-teman, yaitu kabel manajemen ya. Nah, ini gue bongkar dulu semuanya karena gue mau tahu nih kabel mana yang kepake, mana kabel mana yang nggak kepake. Terus habis itu gue cabut juga videonya, gue pasang lagi supaya sesuai ya sama posisi server yang sekarang. Terus gue juga pasang kabel manajemen buat kabel powernya ya teman-teman, biar gak berantakan nih kabel-kabel hitamnya nih. Nah ini di sini gue cabut dulu nih semuanya karena banyak banget kabelnya teman-teman. Gue ganti deh ini sistem kabel manajemennya, pakai kabel manajemen yang baru. Soalnya kalau nggak kayak gitu nanti kabelnya kemana-mana. Nah ini gue lanjut buat nge-crimping juga ya teman-teman, supaya kabelnya pas sama tempat server yang sekarang. Nah ini gue lanjut buat ngeprint labelnya ya teman-teman, biar gue nggak bingung nih teman-teman sama perkabelan yang ada di rak gue, karena ini kabelnya banyak banget. Kalau misalkan nggak ada labelnya gue bakalan bingung. Nah di sini kita lanjut ya buat masang-masangin labelnya ke kabel-kabel power, ke kabel-kabel network yang ada di rak ya teman-teman. Terus habis itu kita lanjut ke depan teman-teman. Nah ini di sini gua mau masukin dulu kabel yang tadinya kejepit ya, supaya kita bisa pakai patch panelnya supaya rapi juga nih. Nah tapi sebelumnya gua nggak bisa ngebikinin b-roll ya teman-teman karena kamera gua tadi jatuh, terus habis itu pecah nih lensanya. Jadi gua kasih foto-fotonya aja ya. Thank you teman-teman udah ngikutin Home Lab Vlog part 3 kali ini sampai akhir. And I'll see you guys in the next knowledge. Bye-bye!